Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengambil judul tentang penguatan literasi informasi melalui pembelajaran daring di sekolah dasar. Tadi Pak Hardika sudah memantik kita untuk berpikir bahwa Discalling Society-nya Ivan Illich hari ini terbukti pemikirannya Ki Hajar Dewantoro dengan tripusat pendidikannya hari ini harus kita bangun lagi. Kalau saya boleh menambahkan mungkin juga karyanya Paulo Freire tentang pendidikan kaum tertindas yang ada hubungannya tentu dengan Merdeka Belajar. Referensi-referensi tersebut patut untuk kita baca ulang, kita diskusikan lebih lanjut. Nah, tema yang saya angkat ini latar belakangnya 3-4 bulan ke belakang ya, baru seumur jagung lah kira-kira, ini banyak pendidik, entah itu guru, entah itu dosen, itu terlihat tergopoh-gopoh atau gagap dalam menghadapi situasi karena pandemi. Dari kegagapan para pendidik, dampak pengiringnya menyebabkan orang tua yang masih punya anak didik ikut-ikutan stres. Mengapa? Ya karena stres untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah yang kalau boleh saya bilang ini belajar atau dicekoki dengan tugas-tugas. Tugas-tugas yang mungkin malah nggak jelas seperti itu. Nah, kebingungan mengerjakan tugas-tugas yang tidak jelas akibat dari kegagapan para guru dan pendidik itu dirasakan banyak orang tua. Nah, hari ini tentunya pembelajaran daring harus menemukan formulasi yang tepat. Kalau dikatakan tadi bahwa sudahkah ada evaluasi pembelajaran daring, ini opininya masih pro dan kontra, dan hasil risetnya juga belum begitu mengakar dan kuat. Jadi ada yang mengatakan sudah efektif, ada yang mengatakan belum efektif, ada yang pro dan ada yang kontra. Namun bagi saya itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Alasannya mengapa? Ya bagaimana mungkin sebuah sistem pembelajaran yang baru berumur 3-4 bulan ini menjadi data yang kuat untuk kita jadikan penelitian yang kesimpulannya akan valid dan reliabel itu belum bisa kita lihat. Tetapi semangat kita hari ini karena itu adalah bagian dari satu-satunya pilihan kalau menurut saya yang harus kita ambil, maka siap tidak siap kita harus berproses ke sana. Paradigma pembelajaran daring hampir sama dengan pembelajaran modern. Yang pertama, bahwa pembelajaran daring itu konsepnya anak-anak mencari tahu, tidak diberitahu. Kemudian dari basis verbalis menuju basis aplikatif. Karena bisa dimungkinkan anak-anak kita lebih bisa memaknai seperangkat teknologi dan informasi dengan aplikasinya itu lebih cepat daripada orang tuanya. Saya sepakat dengan Prof. Sa'dun bahwa pembudayaan tercerabut di pembelajaran daring karena pembelajaran daring lebih mengutamakan pemberdayaan, bukan pembudayaan. Tapi dua-duanya ini tidak dalam kapasitas untuk ditandingkan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, tidak. Kedua-duanya punya sisi negatif dan punya sisi positif, baik itu daring maupun luring, paradigma yang mendasarinya.
Ini saya hanya melakukan paradigma untuk mendasari bagaimana daring itu bisa dilakukan. Kemudian di pembelajaran daring, ini guru bukan satu-satunya sumber belajar, namun di pembelajaran daring nilai positifnya itu ada basis aneka sumber belajar yang bisa diakses oleh murid. Kemudian berbasis kompetensi yang benar-benar ingin diukur bukan berbasis konten yang ada. Kemudian di pembelajaran daring ini kebenarannya bisa multidimensional, tidak hanya kebenaran yang tunggal. Dan ini menjadi basis literasi informasi yang nanti memperkuat kompetensi siswa dalam berproses untuk mencari informasi data yang akurat di tengah banjirnya informasi yang luar biasa hari ini. Dan maka pendekatan tekstual di pembelajaran sebelumnya ini tergeser pada pendekatan proses yang harus dilakukan siswa. Ya, lanjut untuk slide-nya. Nah, literasi informasi, apa hubungannya dengan pembelajaran daring? Jauh ke belakang, literasi informasi ini mulai dikenal di Amerika Serikat pada dasawarsa 1970-an. Walaupun kalau saya baca atau kita semua baca di bukunya Shapiro dan Hughes di tahun 96 yang menulis buku tentang Information Literacy as a Liberal Art, mereka belum menemukan kesepakatan definisi literasi informasi. Artinya definisi dan dasar landasan literasi informasi itu masih sangat ambiguitas, masih sangat ketaksaan, belum menemukan kata sepakat. Nah, hal senada juga dikatakan oleh Snovely dan Cooper di tahun 97. Maka istilah information literacy itu pertama kali dikemukakan oleh Paul Jurkowski yang mengatakan bahwa literat informasi adalah orang-orang yang terlatih dalam aplikasi sumber daya pekerjaan. Hari ini apa literasi informasi? Kalau saya boleh merujuk sumber yang mengatakan ada 6 komponen literasi informasi yang ditulis oleh Clay dan Ferguson. Pertama, literasi dini. Literasi dini ini pengalaman anak dalam berkomunikasi dengan bahasa pertamanya, bahasa ibunya. Maka kemampuan menyimak untuk memproduksi kemampuan verbal berbicara ini penting untuk anak ditumbuhkan dalam literasi dini. Kemudian berlanjut kepada komponen yang kedua adalah literasi dasar. Ini lebih kompleks, tidak hanya menyimak kemudian berbicara, namun juga proses produktif menulis, menggambar, berhitung, dan sebagainya. Nah, dukungan yang ketiga adalah komponen literasi perpustakaan. Ini penting untuk hari ini. Saya katakan ini penting. Kalau mengacu pada tripusat pendidikan, bahwa pendidikan itu akan sukses ketika tripusat pendidikan ini berjalan bersama. Orang tua di rumah, lingkungan masyarakat di sekitarnya, dan sekolah itu sendiri. Hari ini kita diajak untuk sadar bersama. Ketika sekolah kondisinya kita tahu semua, maka orang tua dan masyarakat harus mengambil peran yang optimal untuk mendukung supaya anak didik lebih hikmat dan lebih memaknai belajar itu secara tepat. Kalau ditanya sekarang, apakah kesiapan perpustakaan mandiri di rumah itu sudah mampu mendukung keterlaksanaan program pembelajaran daring? Ini patut untuk diteliti ulang. Kemudian komponen yang ke-4, 5, dan 6 ini hampir mirip, adanya ketersediaan media, teknologi, dan visual. Media lebih kepada bagaimana konten atau materi itu dikemas untuk mempermudah
penyampaiannya atau ketersampaiannya pada anak didik, begitu juga teknologi, baik itu piranti keras maupun piranti lunaknya, dan yang terakhir ada visualisasi. Visualisasi di sini menurut Clyde dan Ferguson lebih cenderung membahas tentang teks multimodal. Anak-anak hari ini harus cakap untuk membaca teks yang bervariasi, yang kompleks. Ini membantu mereka untuk sukses di pembelajaran daring. Ya, bisa dilanjut untuk slide-nya. Nah, maka dari beragam definisi literasi informasi dari para ahli, dalam konteks ini supaya lebih sederhana, literasi informasi yang dimaksud itu adalah kemampuan siswa untuk memperoleh informasi yang kemudian informasi yang dibutuhkan itu akan dicari lewat apa? Cara mencarinya bagaimana? Kemudian setelah informasi itu diperoleh, bagaimana mengorganisasikannya, bagaimana mengevaluasinya, sehingga informasi tersebut diproduk kembali, digunakan kembali untuk mengkomunikasikan sesuatu ide dan pikiran dalam proses belajar. Nah, ini literasi informasi yang harus dikuasai anak-anak, orang tua, guru hari ini. Sekali lagi, kata kuncinya, bagaimana ia memperoleh informasi tersebut, kemudian setelah informasi diperoleh itu bagaimana ia memilih, memilah supaya informasinya itu tepat, setelah itu diorganizing dan diproduk ulang lagi informasinya supaya menjadi informasi baru yang disampaikan lewat anak itu. Ini literasi informasi yang dimaksud untuk memperkuat proses pembelajaran daring yang hari ini kita lakukan. Ya, bisa dilanjut. Nah, tadi sudah dikatakan oleh pemateri sebelumnya dan moderator bahwa problem pembelajaran daring hampir sama. Piranti atau fasilitas baik itu ponsel, laptop, tablet dan sebagainya itu menjadi problem kita bersama. Selain juga infrastruktur internet yang belum dijangkau secara merata di seluruh tanah air, dan inilah mungkin kompetensi. Nah, kompetensi ini yang harus kita cermati untuk tidak mengulang kesalahan dua kali, dalam arti seperti ini. Butuh kompetensi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran daring, baik itu yang dilakukan oleh guru, yang dilakukan oleh orang tua, dan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar. Kembali lagi, kata kuncinya adalah literasi informasi teknologi. Banyak hal yang perlu dipersiapkan, termasuk kemampuan mengoperasionalkan piranti-piranti pendukung pembelajaran, kemampuan mengidentifikasi sumber-sumber belajar yang ada, kemampuan mencari informasi yang dibutuhkan. Ini perlu kesiapan yang matang. Maka solusinya apa? Solusinya ada di terakhir slide saya. Nah, solusinya ini. Ini solusi yang harus dilakukan oleh guru. Ini bukan barang baru, tetapi ini sudah lama dan ini perlu diungkap lagi, perlu di-update lagi. Pembelajaran daring akan berjalan secara efektif jika guru paham tentang materi, dalam istilah ini disebut dengan content knowledge. Materi apa yang tepat untuk pembelajaran daring sesuai dengan kondisi yang ada dalam lingkungan daerah tersebut.
Bisa jadi kalau melihat berita, opini, hasil riset yang hari ini ada, pembelajaran daring di daerah A atau di sekolah A itu belum tentu efektif dilakukan di sekolah B atau daerah B. Pembelajaran daring di sekolah A mungkin mengoptimalkan fasilitas WhatsApp. Itu sudah dikatakan cukup. Namun di sekolah lainnya itu tidak berjalan efektif, maka bisa menggunakan bantuan Google Classroom. Di sekolah lain yang mungkin lebih kompleks apa yang ingin disampaikan, itu bisa menggunakan open source berbasis model atau web pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga kompleksitasnya lebih bisa dijamin, baik pelaksanaannya, evaluasinya, keterlaksanaannya, dan apapun yang ada di situ. Nah, ini sekali lagi bergantung kepada kondisi daerah, karakteristik peserta didik, dan kompetensi guru yang melaksanakan. Maka dari itu pedagogi knowledge itu juga menjadi variabel yang menentukan dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Karena guru harus pandai-pandai mengemas tujuan pembelajaran, capaian hasil belajarnya apa, metode yang digunakan apa, skenario pembelajarannya nanti bagaimana, evaluasinya menggunakan evaluasi model apa, dan sebagainya. Ini menjadi diskusi yang menarik atau menjadi pekerjaan yang perlu ditekuni untuk ditata ulang dalam era new normal untuk pembelajaran daring. Dan tentunya kata kuncinya ada di technological knowledge. Siap tidak baik guru, orang tua di rumah, lingkungan masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengupayakan bahwa teknologi hari ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kesuksesan belajar anak di rumah. Mulai dari teknologi yang paling sederhana sampai dengan teknologi yang sangat canggih. Ikhtiar kita tentunya sama. Tidak ada sesuatu yang hasilnya itu bagus atau sempurna jika kita tidak melakukan kesadaran bersama untuk memahami secara serius, melakukan implementasi yang berulang-ulang, dicari, digali, mana yang sudah bagus, mana yang belum, sehingga nanti pasti ada yang namanya refleksi pembelajaran daring. Sehingga formulasi dari setiap perencanaan, implementasi, refleksi, dan evaluasi itu bisa kita ambil. Ini alternatif solusi yang paling mungkin atau bagian dari alternatif solusi yang hari ini kita bisa lakukan. Maka saya mengajak dalam sesi webinar saya di penghujung akhir ini, mari kita sama-sama untuk sadar diri bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang tangguh. Kita tidak gampang putus asa, dan kita adalah bangsa pembelajar. Maka ajakan untuk terus-menerus belajar, terus-menerus mencoba, terus-menerus mencari sesuatu hal yang memudahkan, yang bisa dikembangkan untuk tujuan utama hari ini, yakni anak-anak harus tetap hikmat belajar. Anak-anak harus bisa memaknai belajar, entah itu kondisinya di rumah dalam masa pandemi yang sekarang ini kita alami bersama. Jangan sampai apa yang menjadi tanggung jawab kita selaku pendidik, selaku orang tua di rumah,
selaku masyarakat di lingkungan sekitar ini tidak memberikan kontribusi sama sekali terhadap pendidikan yang ada. Apa yang kita bisa lakukan tentunya itu menjadi sumbang sih yang begitu bermakna.